الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون ومن جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويعني. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
Inna fi ayatin liqaumi yu'minun. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات غير علم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى يصفون. صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل اللهم وسلم وزد وبارك وبارك على رسول الله وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seluruh malaikatnya untuk bersab-sab sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut nama Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya di hadapan majelis malaikat bersama dengan orang tuanya. Harapan kita semoga dengan penyebutan nama kita oleh Allah SWT menyebabkan kita masuk kategori orang yang berhak nanti mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pada saat itu tidak ada lagi pertolongan, bantuan kecuali pertolongan dan bantuan dari Allah Rabbul Alamin. Kita teruskan surat yang ke-6 kita, surat Al-An'am. Al-An'am secara bahasa artinya binatang ternak atau hewan ternak. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-100, berarti tinggal 65 ayat lagi. Terakhir kita sudah baca sampai ayat yang ke-95. Mari kita review atau ikhtisarkan dari ayat yang ke-65 tersebut, baru kemudian kita beranjak pada ayat-ayat selanjutnya. Kita sudah melihat gambar ini pada pertemuan yang lalu. Beginilah caranya Allah SWT menumbuhkan biji yang tadinya adalah sudah masuk kategori mati, tapi tiba-tiba keluar kehidupan dari sana. Kita lihat ada kehidupan, yaitu tiba-tiba ada akar-akar yang keluar dari sana, mencari makanan ke berbagai arah dan tempat, lalu kemudian akar-akar itu mendukung tumbuhnya pokok ataukah batang daripada pohon tersebut, sehingga kemudian naik ke atas, menjulang dan mengeluarkan daun-daun, nanti ranting-ranting, dan bahkan kemudian mengeluarkan buah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha faliqul habbi wan nawa. Jadi kalau kita lihat tadi seakan-akan cuma kebetulan. Yang namanya kebetulan itu adalah sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Kalau bisa direncanakan berarti bukan kebetulan.
semua tadi biji ataukah benih kalau kita simpan seperti tadi semuanya tumbuh. Kalau yang namanya kebetulan dari 100 atau 1 juta benih paling yang tumbuh 1, nah itu namanya kebetulan. Tetapi justru semua benih, semua biji kalau kita tanam di dalam tanah, maka kemudian lama-kelamaan keluar tumbuhan baru. Padahal ketika disebut dengan biji ataupun benih, maka itu disebut dengan benda mati. Seperti padi misalnya, padi-padian kita simpan, itu kan sudah kering. Dahan-dahannya juga sudah kering semuanya, sudah berwarna kuning, berwarna coklat muda. Tetapi begitu biji padinya kita petik 1 biji, baru kemudian kita simpan di tanah yang basah, maka kemudian tiba-tiba padi tadi keluar tumbuhan padi baru. Ya, bagaimana bisa terjadi? Nah, Allah mengatakan, Innallaha falikul habbi wan nawa. Allah lah yang membuat terbelahnya biji-bijian tadi, sehingga dari belahan itu keluar akar-akar ke bawah, dan belahan itu ke atas keluarlah pokok ataukah pohon baru. Yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul hayya minal hayy. Itulah fenomena yang kita saksikan di mana Allah lah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, karena tadinya bijian itu mati. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan dia juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya misalnya rambut kita itu kan mati. Keluar dari mana hidup? Kita hidup kok tiba-tiba keluar rambut mati. Rambut itu mati, kenapa ya? Buktinya kalau digunting tidak berasa. Nah, jadi dia keluar. Kuku kita misalnya mati. Kalau kita gunting, tidak berasa. Dzalikumullah, itulah Allah. Jadi itu adalah perbuatan Allah. Jadi ketika kita menyaksikan fenomena alam di sekitar kita, sebetulnya yang kita saksikan adalah Allah. Karena kata-katanya dzalikumullah. Fa'anna tufakun. Lalu kok kenapa kalian, wahai manusia, wahai hambaku, banyak yang berpaling. Tidak bisa melihat itu sebagai fenomena atau gejala, dan setiap gejala pasti ada sebab gejalanya, pasti ada pemberi gejalanya. Kita masuk pada ayat baru. Ini kita saksikan matahari kemudian tadinya kelihatannya di atas, terus kemudian terbenam. Falikul isbah, dia juga yang membelah pagi. Jadi kata-kata falik itu membelah. Contohnya saya tadinya malam, lalu kemudian keluar matahari. Atau tadinya ada siang, terus kemudian tadi seperti gambar tadi, matahari terbenam. Ya, jadi tadinya misalnya malam, gelap gulita, tiba-tiba kok ada seperti belahan di timur. Tiba-tiba keluar semacam cahaya. Nah, itu pun juga adalah perbuatan Allah SWT. Begitu juga kalau tadinya terang, begitu matahari terbenam, lama-kelamaan gelap. Semakin lama, gelapnya semakin pekat. Maka yang melakukan semuanya itu adalah Allah. Jadi, kalau kita lihat 2 ayat ini, 95-96, semua kejadian adalah hakikatnya Allah di sana. Tidak ada yang bukan Allah di sana. Contohnya misalnya di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini kan ada pori-pori. Dan pori-pori kulit kita itu keluar di sana air, namanya keringat. Ya. Keluar keringat. Kok bisa ada lubang-lubang di sana? Keringat bisa keluar, tapi kok darah tidak keluar? Kan itu yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat tubuh kita atau kulit kita itu ada pori-pori, namanya ada lubang-lubang kecil. Dan itu lubang-lubang itu membesar pada saat kita beraktivitas. Maka kemudian keluarlah keringat di sana. Kalau kita olahraga misalnya, yang agak-agak berat, itu biasanya keringatnya berkucuran, kayak diguyur air. Nah, kok bisa keluar air dari sana, dari tubuh kita? Ya, kalau kita pikir-pikir, kenapa bukan darah ya kan begitu? Kenapa air? Padahal aslinya di dalam tubuh kita ini nggak ada air seperti itu sebetulnya, yang ada darah. Ya. Coba kita gores kita punya tangan, kulit, yang keluar darah. Tapi hebatnya pada saat kita beraktivitas kok bisa keluar air di sana. Dan hebatnya kulit kita seperti terbelah, bocor, keluar.
Nah, itu ternyata semua adalah fenomena yang merupakan tanda perbuatan Allah. Jadi apapun yang kita saksikan, sebetulnya hakikatnya adalah Allah. Apapun yang kita saksikan, maka intinya di sana adalah Allah. Apapun yang kita saksikan, maka substansinya di sana adalah Allah. Ya. Falikul isbah wa ja'ala laila sakanan. Dialah yang membelah pagi. Wa ja'ala laila, dan menjadikan malam sakanan. Padahal ini kan cuma permainan bumi saja terhadap matahari. Yang namanya malam dan siang itu kan permainan bumi terhadap matahari. Itu bumi berputar pada sumbunya, maka ketika dia mendekati matahari, maksudnya kita mendekati matahari, bumi tetap kita mendekati matahari, maka kemudian disebut dengan pagi, siang. Kita menjauhi matahari disebut dengan maghrib ataukah malam. Jadi begitulah terbit dan terbenamnya matahari seperti itu. Tetapi walaupun buminya sama, mataharinya sama, tapi kalau di malam hari kok enak tidurnya, istirahat. Bahwa memang di kota-kota besar banyak orang yang malam tetap beraktivitas, tapi jauh lebih besar yang tidak beraktivitas. Jadi jauh lebih banyak yang tidak beraktivitas pada malam hari. Jauh lebih banyak orang istirahat, tidur pada saat malam hari. Allah mengatakan waja'ala laila sakana. Allah menjadikan malam untuk mendatangkan ketenangan. Sakana ini jemaah sekalian satu asal kata dengan sakinah. Ya. Sakana itu sakinah. Di sini diartikan dengan beristirahat, ya, beristirahat. Jadi dan dia Allah menjadikan malam itu sakana, perasaan tenang muncul. Kira-kira apa kok sakinah muncul pada malam hari? Ya kita artikan sakana. Ya. Kalau istirahat bahasa Arab ada juga istirahat juga. Ya. Jadi istirahat itu istirahat juga. Ya. Istirahat yastarihu istirahat. Nah sekarang sakana diartikan istirahat. Sebetulnya sakana apa? Ya sakinah ketenangan sebetulnya. Oh kenapa malam kaitannya dengan sakana? Nah pertama secara lahiriah malam itu menyebabkan tertutupnya segala sesuatu. Tertutup segala sesuatu sehingga tidak ada lagi yang memukau mata kita. Tidak ada lagi yang memukau panca indera kita. Maka pada malam hari itu yang ada hanya diri kita saja. Pada saat kita merasakan diri kita, hakikat yang kita rasakan adalah Allah. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ketika kita merasakan diri kita dan ternyata diri kita adalah jelmaan daripada Allah, maka terlahirlah ketenangan. Ya, sakinah. Jadi waja'ala laila sakana. Nah, secara batin seperti itu juga. Secara batin ketika jiwa kita sudah terputus hubungannya dengan apapun juga, barulah muncul ketenangan. Selama jiwa kita masih terhubung dengan apapun selain daripada Allah, maka belum mendatangkan ketenangan secara optimal. Nabi Ibrahim adalah nabinya seluruh ahli tauhid. Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling berbahagia. Apa sebabnya? Pengorbanan Ibrahim terhadap putranya Ismail dan kerelaan Ibrahim membawa istrinya di tengah padang pasir menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang ada dalam jiwanya kecuali Allah. Begitu juga dengan Hajar, begitu juga dengan Ismail. Keluarga ini tidak ada lagi yang ada dalam jiwanya kecuali Allah, maka selawat kita kepada Nabi kita Muhammad selalu biasanya disertakan dengan selawat kepada Nabi Ibrahim. Jadi waja'ala laila sakana, kami menjadikan malam itu sebagai sakinah, mendatangkan ketenangan. Wasyamsa, matahari, wal qamara, rembulan. Husbana, dua perhitungan. Husbana. Jadi berdasarkan Al-Quran, jemaah sekalian ini perhatikan ayat ini, surat Al-An'am ayat 96. Surat Al-An'am ini, ya, ayatnya 96 ini. Ya. Kenapa kita tekankan di sini? Karena ada di antara kita umat Islam yang berpendapat bahwa perhitungan hari yang benar itu adalah yang Qamariyah saja.
yang namanya Syamsiah itu Kristen punya. Lah ini kan keliru cara pandang ini. Berdasarkan Al-Quran, perhitungan Syamsiah dan Qamariyah sama-sama dari Allah. Karena Allah mengatakan bahwa Syamsa wal Qamara husbana. Matahari dan rembulan itu adalah alat untuk menghitung. Menghitung matahari, menghitung apa? Waktu. Penghitungan waktu berdasarkan matahari disebut dengan Syamsiah. Perhitungan waktu berdasarkan bulan disebut dengan Qamariyah. Jadi sama saja. Ya. Nanti tahunnya, kebetulan tahunnya. Karena tergantung kebiasaan saja. Sebelum Islam datang, sudah ada penanggalan, sudah ada penghitungan tahun berdasarkan Syamsiah yang dimulai pada saat Nabi Isa lahir, namanya tahun Masehi. Tahun Masehi itu tahun Nabi Isa. Al-Masih itu kan Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi kata Masehi itu bahasa Al-Quran. Al-Masih Isa bin Maryam. Tapi kalau kita dengar-dengarkan, Masehi itu seakan-akan orang non-Islam punya. Lah, yang menyebut Nabi Isa sebagai Al-Masih kan Al-Quran. Ya. Jadi penghitungan tahun berdasarkan kelahiran Nabi Isa namanya tahun Syamsiah Miladiyah. Milad itu kelahiran Nabi Isa. Syamsiah menggunakan matahari sebagai patokan dan dimulai penanggalannya pada saat lahir Nabi Isa. Lahir artinya milad, maka disebutkan Syamsiah Miladiyah. Kemudian menggunakan perhitungan berdasarkan bulan disebutkan Qamariyah, dan penanggalan Qamariyah secara sistematis, secara tercatat dan terukur dimulai pada saat Nabi hijrah, maka disebutlah dengan Qamariyah Hijriyah. Nah, jadi begitu. Jadi itu penyebutan aja, tidak bisa kita katakan Syamsiah Miladiyah itu Kristen lah, bukan. Islam juga, ini Al-Quran. Supaya kita umat Islam ini perspektifnya luas, seakan-akan cuma dua, Syamsiah Nasrani, Qamariyah Islam. Al-Quran mengatakan nih, ya, wasyamsa. Ini syamsa di sini di atas. Ini coba lihat ini di atas ini. Ini adalah di atas, di fathah namanya, fathah. Kalau isim di fathah, maka posisinya sebagai maf'ul, mansub. Ya, mansub itu dinasab. Alamatun nasbihi fathah, fathah. Jadi kalau dia maf'ul bihi, maka dia mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Jadi dia adalah maf'ul ini. Dia adalah objek. Objek dari mana? Kan di atas nih. Objek dari ja'ala. Nah, jadi termasuk ini. Jadi ja'ala ini, ya, objeknya ada 3. Yang pertama al-laila. Yang kedua asy-syamsa. Yang ketiga al-qamara. Tetapi al-laila sifatnya adalah sakanan. Sebagai tempat, sebagai istirahat, sebagai cara untuk mendatangkan ketenangan. Sedangkan rembulan, matahari dan bulan husbana sebagai alat penghitung. Jadi sakana kepada malam, sedangkan husbana kepada matahari dan bulan. Tetapi baik laila ataupun asyamsa ini juga di atas, kita lihat ini juga di fathah, menunjukkan ini adalah objek daripada ja'ala. Dan dialah yang menjadikan malam. Jadi kalau kita hilangkan dulu, dialah menjadikan malam, dia menjadikan matahari, dia menjadikan bulan. Untuk apa malam? Sakana. Untuk apa matahari dan bulan? Husbana. Dalika itulah takdirul adid. Itulah takdir. Ini adalah takdir yang disebut dengan mauquf, yang sudah tertentu dari Allah. Takdir. Ya. Jadi adalah takdir. Ya. Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sudah berhenti di situ, sudah harga mati takdir. Ya. Takdir. Ini tulisannya takdir. Jadi ini adalah takdir yang berkaitan dengan hukum-hukum alam. Ini kan hukum alam Bapak Ibu sekalian ya. Malam itu pasti datang. Matahari pasti terbit. Rembulan pasti muncul. Nah, jadi ini semuanya adalah fenomena alam, dan fenomena alam ini punya hukum-hukumnya sehingga ada kepastian di sana, dan kita manusia bisa menghitungnya, bisa membuat parameter atau alat penanggalan. Maka semua itu adalah punya kadarnya masing-masing. Karena punya kadar bisa dihitung. Kalau kadarnya tidak beraturan, ya tidak bisa dihitung. Karena semuanya bisa dihitung, malam bisa dihitung,
matahari juga bisa dihitung, bulan bisa dihitung, maka itulah ketetapan, itulah takdir. Zalika takdirul azizil alim. Jadi takdir dalam pengertian umum di sini adalah apa saja menjadi ketetapan Allah. Kita pasti mati, itu takdir. Ya, takdir. Kita lahir sebagai laki-laki, itu takdir. Ibu-ibu lahir sebagai perempuan, takdir. Nah, begitu. Itu takdir. Bukan pilihan kita laki-laki menjadi laki-laki, dan bukan pilihan ibu-ibu menjadi perempuan. Itu takdir. Kita ini menjadi orang Melayu misalnya, itu takdir. Ada di antara Bapak Ibu ataukah jemaah sekalian yang berketurunan Tionghoa, itu takdir, bukan keinginannya. Makanya takdir-takdir seperti ini tidak boleh kita celah. Kenapa? Itu perbuatan Allah. Jadi tidak boleh kita mencela ketionghoaan seseorang, tidak boleh kita mencela kemelayuan seseorang, tidak boleh kita mencela kearaban seseorang, tidak boleh kita mencela keindiaan seseorang, tidak boleh kita mencela ke Eropaan seseorang, kita tidak boleh mencela ke Afrikaan seseorang. Kenapa? Itu bukan maunya, itu maunya Allah, takdir namanya. Jadi kalau kita mencela ras, warna kulit, sama dengan menyerang Allah. Jadi menyerang ras, menyerang warna kulit, sama dengan menyerang Allah. Karena dia katakan, dzalika takdirul azizil alim. Al-Aziz Al-Alim siapa? Allah. Jadi ini bisa disingkat. Al-Aziznya bisa kita coret misalnya, ini bisa kita coret, lalu diganti dengan Allah, takdirullah. Ini bisa diganti dengan Allah di sini. Diganti dengan Allah. Allah ini. Zalika takdirullah. Cuma Allah itu adalah Al-Aziz, maka bisa diganti takdirul Aziz. Allah juga adalah Al-Alim, bisa diganti dengan takdirul Alim. Atau disambung takdirul Azizil Alim. Bisa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat jemaah sekalian ayat-ayat tentang malam ini, kita lihat di sini. Surat An-Naml. An-Naml ini surat 27 ayat 86 ini. Alam yarau. Apakah mereka belum melihat? Alam yarau. Apakah mereka belum melihat? Ini belumnya di sini. Anna bahwasanya kami ja'alna laila menjadikan malam. Jadi apakah manusia tidak memperhatikan? Jadi malam saja disuruh perhatikan nih. Alam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan? Memperhatikan dengan akal pikir itu ra'yu namanya, yarau. Alam yarau, apakah mereka manusia tidak memperhatikan? Anna bahwa kamilah ja'alna laila menjadikan malam. Untuk apa malam itu? Liyaskunu fihi, supaya mereka bisa mendapatkan ketenangan padanya. Liyaskunu, supaya mereka bisa mendatangkan sakinah pada malam hari. Ini kembali istirahat lagi sini, beristirahat. Liyaskunu fihi, supaya mereka mendatangkan ketenangan padanya. Nah, jadi coba kita lihat, malam tadi mendatangkan ketenangan. Karena malam adalah terputusnya hubungan kita dengan apapun juga. Jadi bagi orang yang memahami tentang kematian, sebetulnya harus belajar dari sini. Bahwa malam itu menjadi sakinah. Berarti kalau kita sudah terputus hubungannya dengan dunia ini, maka lahirlah ketenangan hakiki. Hakikatnya seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah terputus kita hubungannya dengan apapun, maka kita dapatkan ketenangan. Jadi kematian itu adalah sakinah. Hakikatnya. Kematian itu adalah sakinah sebetulnya. Ketika kematian itu adalah ketenangan, maka kenapa banyak orang yang takut mati? Nah, penyebabnya cuma satu, tidak tahu tentang hakikat hidup, dan yang kedua adalah cinta dunia. Jadi, apakah mereka tidak melihat, memperhatikan, anna ja'alna laila, kamilah menjadikan malam, liyaskunu, supaya mereka beristirahat, ataukah mendatangkan ketenangan, fihi, pada malam itu. Dan sebaliknya, wan nahara, siang hari, kami jadikan sebagai mubsiran. Malam hari, siang hari mubsiran, melihat semuanya. Jadi, mubsiran itu semuanya kelihatan. Sedangkan kalau malam, semuanya tertutup. Ya. Nah, malamlah yang disebut mendatangkan ketenangan. Karena pada malam hari itu tertutup semuanya. Terputus hubungan kita dengan semuanya.
Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda. Ini jamak tandanya. Ada ayat-ayat Allah li qaumin, bagi kaum yu'minun, yang beriman. Jadi kalau dia beriman itu pasti ada tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang beriman. Jadi malam hari, siang hari, bagi mereka semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi sudah bicara tadi tentang benih-benih, ya. Kemudian falikul habbu wan nawa, benih dan biji-bijian. Berbicara juga tadi malam terbelah dan seterusnya. Semuanya ternyata fenomena Allah. Semuanya fenomena dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini lagi dibicarakan tentang malam mendatangkan ketenangan, siang hari mendatangkan penerangan. Semuanya Allah katakan itu semuanya adalah ayat. Ayat itu artinya jejak. Ayat itu adalah jejak, tanda-tanda, ya. Signal-signal. Sungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda keberadaan Allah liqaumin, bagi kaum yang yu'minun. Jadi ini adalah surat An-Naml. Surat An-Naba. Surat An-Naba ini terkenal. Wa ja'alna al-laila, surat An-Naba itu surat amma yatasaalun, ya. Surat 78. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam libasa, pakaian. Pakaian dari mana? Menutupi diri kita sehingga tidak terkontaminasi dengan apapun selain daripada Allah. Ya. Seperti kalau kita tidak terkontaminasi dengan virus, pakai masker. Nah, masker itu artinya penutup. Ya. Nah, tubuh kita pakaian kita ini penutup sebetulnya. Ya, libas. Ya. Pada saat malam hari kita berpakaian tertutup, maka pada saat itulah tadi lahirlah ketenangan. Waja'alna nahara ma'asya, untuk siang hari karena semuanya kelihatan, ma'asya, mencari penghidupan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siang hari itu fungsinya mencari penghidupan. Ma'asya itu ma'isyah, mencari makanan, minuman, mencari nafkah. Iya. Jadi kalau ada orang siang harinya dipakai terus-menerus salat, nah itu tidak benar. Karena Allah katakan siang hari itu untuk mencari nafkah, mencari pekerjaan, ya, mencari aktivitas yang bisa menyebabkan kita bisa hidup, penghidupan, pencaharian. Ya, ma'asya itu ma'isyah. Jadi kalau tanya profesinya orang atau pekerjaannya, ma'isyah. Jadi wajah nahara ma'asya, siang hari itu mencari penghidupan. Jadi memang sebaiknya kalau siang hari itu kan beraktivitas. Pedagang pergi ke toko atau pergi ke kedai, petani pergi ke sawah dan ladang, ya, tentara pergi ke kantor, pegawai negeri pergi, pegawai kerajaan pergi ke kantor-kantor kerajaan, dan seterusnya. Pokoknya siang hari adalah kehidupan berlangsung. Nah, malam hari ketika tertutup semuanya, kita menyadari bahwa semua yang kita lihat di siang hari adalah ternyata di malam hari dia tidak ada. Jadi hakikatnya semua tidak ada. Lalu kalau begitu untuk apa kita mencari penghidupan? Untuk mendukung malam sebagai pakaian. Ya. Jadi inti kehidupan malam sebetulnya. Inilah ketenangan di sini tadinya. Nah, siang hari mendukung ini. Kita lanjut lagi. Ayat 97. Jadi ayat tentang alam semesta itu adalah tanda kebesaran Allah, itu diulangi secara intensif sekarang secara mendalam. Pada saat kita berbicara Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim beberapa pertemuan sebelumnya, di mana umat pada saat itu ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ya seperti itu. Sampai sekarang pun juga ada yang menyembah bintang-bintang, walaupun tidak se-ekstrim dulu. Namanya horoskop. Ya, yang namanya Tuhan itu kan menentukan nasib manusia. Nah, ini yang menentukan nasibnya horoskop, yaitu bintang-bintang. Ya.
Yang menentukan keuangannya bintang, yang menentukan jodohnya adalah bintang. Ya, ada juga menyembah matahari sampai sekarang. Padahal semuanya apa? Semuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bintang yang kita lihat di atas ini banyak sekali dan berkerap-kerip, itu adalah tanda keberadaan Allah. Matahari yang begitu terang benderang di siang hari, tanda keberadaan Allah. Bulan yang begitu indah di malam hari, tanda kebesaran Allah. Semuanya adalah zalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma. Tadi matahari rembulan, dialah juga menjadikan buat kalian semuanya an-nujum, bintang-bintang. An-nujum, bintang-bintang. Untuk apa? Litahtadu, supaya kalian dapat petunjuk ini. Supaya kalian terpandu, dapat petunjuk. Ya. Jadi bintang-bintang untuk kalian dapat petunjuk. Litahtadu biha, dengan bintang-bintang itu. Di mana? Fi zulumatil barri wal bari. Di dalam kegelapan ini. Zulumatil barri wal bahri ini. Pada kegelapan daratan dan lautan. Maksudnya kegelapan di darat dan kegelapan di lautan. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya hakikat yang ada di darat dan laut tidak ada. Dia hakikatnya gelap. Maka kita butuh bintang-bintang sebagai pemandu. Nah, ini adalah secara zahirnya, secara batinnya. Ini bukan sembarang bintang. Nujum di sini adalah beberapa orang. Makanya kan kalau bintang kan banyak. Di kita di bumi, bulan kita cuma satu. Di kita di bumi matahari satu. Ya. Jadi matahari satu di tatanan kita ini, dan bulan satu, dan bintang-bintang banyak. Buat apa bintang-bintang ini? Nanti adalah untuk melempar setan. Nah, kok bisa melempar setan? Ya. Kok melempar setan? Saya mengatakan kan itu yang namanya meteor. Melempar setan. Meteor bukan bintang. Ya. Jadi an-nujuma litahtadu biha. Bintang-bintang yang dengannya kalian mendapatkan panduan dengannya. Fi zulumatil barri wal bahri. Nah, jadi kalau kita bicarakan secara meluas, secara general dan secara batinnya, bahwa hakikatnya alam dunia ini adalah alam kegelapan. Karena cuma satu cahaya, Allah. Allah lah yang mengalirkan cahayanya kepada sang Nabi, sehingga Nabi-Nabi itu menjadi terang juga. Allah yang mengalirkan cahayanya kepada insan-insan suci melalui Nabi. Maka insan suci juga menjadi terang. Nah, terang mereka ini adalah bagaikan bintang-bintang yang tujuannya adalah memandu manusia. Nabi-nabi, para imam pengganti para nabi adalah merupakan bintang-bintang yang akan memandu kehidupan manusia. Maka bintang-bintang itu bukan sembarang bintang. Bintang-bintang itu bukan sembarang tokoh dan orang. Tapi bintang itu adalah orang yang terpandu oleh Allah, sehingga kemudian memandu juga kita dari kegelapan lautan, daratan, dan lautan. Makanya disebut dengan bintang-bintang ini adalah pelontar setan. Pada fassalnal ayat, kami sungguh telah menjelaskan ayat-ayat ini. Kami sungguh telah menjelaskan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah li qaumin, bagi kaum ya'lamun. Jadi untuk kaum yang mau mengetahui. Kalau terus sebelumnya li qaumi yu'minun, sekarang li qaumi ya'lamun. Bagi kaum yang mau mengetahui, berpengetahuan. Jadi Allah sangat menghormati orang beriman dan orang berilmu. Orang berilmu dan orang beriman. Ya. Makanya mereka ini adalah disebut juga dengan orang-orang yang sudah mendapatkan bintang-bintang atau terang di malam hari, disebut dengan misbah. Disebut dengan nujum karena dia adalah menjadi semacam tanda-tanda kalau dalam navigasi, ya, menjadi alat navigasi, menjadi pedoman. Kan pedoman itu kalau mata bintang-bintang di malam hari pada saat orang bepergian, ya, berdasarkan rasi bintang
itu adalah an-nujum, itu adalah bintang-bintang. Ya. Maka bintang-bintang ini adalah pemberi petunjuk. Nah, sedangkan kalau nujum di sini adalah orang-orang suci, insan suci, juga tujuannya menggait manusia. Mereka itu adalah seperti cahaya. Misbah itu adalah pelita yang menyala. Ya. Maka di tempat lain disebut dengan misbah. Ya. Wazayyana sama dunia bimasabiha, dan kami menghiasi langit dekat ini bimasabih, dengan bintang-bintang, ya, untuk melempar setan. Ya. Nah, jadi kita lihat, jadi fasalnal ayati liqaumi ya'lamun. Kita lihat di sini ayatnya, ya. Ini adalah surat 16 ayat 12. Allah firman, wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dialah Allah membuat mudah bagi kalian malam dan siang. Kata-kata mudah di sini adalah mudah bergerak pada pada apa? Pada porosnya dan pada garis edarnya masing-masing. Sehingga kemudian lahirlah malam, lahirlah siang. Kan malam dan siang ini keadaan. Sebetulnya keadaan. Ya, yang ada adalah matahari, bulan, dan bumi, bintang-bintang. Bumi yang bagian bumi yang mengarah kepada matahari disebut dengan siang. Bagian bumi yang membelakangi matahari disebut dengan malam. Jadi bumi saja. Dan kenapa bisa matahari membelakangi dan menghadapi matahari? Ya karena dia berputar. Ya. Kenapa bisa berputar? Ya karena dia tunduk, sakhara, mudah dan tunduk. Dialah Allah, ternyata yang buat itu pekerjaan Allah juga. Jadi semua planet-planet yang beredar pada garis edarnya sebetulnya perbuatan Allah. Sakhara, dialah Allah yang memudahkan bagi kalian malam dan siang. Wasyamsa wal qamara, dan juga matahari dan bulan. Matahari, bulan, wan nujum, dan juga bintang-bintang. Musakharatin, ini sakhara ini adalah kata kerjanya, ini adalah musakharatin adalah kata isimnya, kata benda, kata namanya. Jadi wasyamsa wal qamara wan nujumu musakharatun. Ya. Semuanya kemudian apa namanya? Tunduk, patuh bi amrihi, dengan perintahnya, bi amrihi. Baru ditutup, inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatin liqaumi yaqilun. Kalau tadi di sini kita lihat inna fi ada fasalnal ayati liqaumi ya'lamun, liqaumi ya'lamun. Kalau di sini adalah liqaumi yaqilun, menggunakan akalnya. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Sungguhnya pada demikian itu ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin, bagi kaum yang menggunakan akalnya. Jadi ini adalah tentang semuanya bisa berjalan pada hukum-hukum yang Allah tetapkan baginya. Ya, seperti itu. Jadi malam dan siang itu adalah sudah ketentuan Allah SWT, dan malam seperti yang kita bicarakan tadi menyebabkan malam hari tidak semuanya tertutup. Kalau kita melihat yang kita saksikan apa pada malam hari, yang kita saksikan bintang-bintang. Dan bintang-bintang itu adalah pelempar setan, di tempat lain dikatakan begitu. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Mulk, ya. Dalam surat 67. Ya. Kita lihat di sini nih. Ya. Surat 67 ayat 5. Allah berfirman, walaqad zayyana as-sama'a dunya, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Walaqad zayyana as-sama'a dunya bimasabih, dan sungguh kami telah yang menghiasi langit dunia ini bimasabih. Masabih itu bentuk jamak dari misbah. Ya. Bimasabih, dengan misbah, bintang-bintang. Nah, kalau kita baca misbah lebih dalam lagi itu di surat An-Nur. Ya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nuri ka mishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annahu kaukab. Jadi misbah. Nah, jadi misbah di sini pasti bukan hanya sekedar bintang. Bimasabih,
Waja'alnaha, dan kami jadikan, haknya kembali kepada misbah. Kami jadikan misbah ini atau bintang-bintang ini rujuman. Rujuman itu perajam, untuk merajam. Merajam siapa? Lisyayatin, syaitan. Melempar syaitan. Kalau bintang-bintang dalam pengertian yang sungguhnya, secara fisik, ya tidak bisa melempar syaitan. Tetapi kalau misbah dalam pengertian manusia suci, benar-benar adalah rujuman lisyayatin, karena syaitan sendiri mengatakan, semuanya saya bisa goda, kecuali satu. Ibadah minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu Tuhan yang masuk kategori mukhlasin. Syaitan bilang begitu. Maka dikatakan di sini, bagi misbah ini, Allah jadikan sebagai rujuman lisyayatin. Sebagai pelontar, pelempar terhadap syaitan. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami menjanjikan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Nah, jadi ini surat Al-Mulk. Kita kembali tadi ke surat 16 tadi. Wasakhkhar lakumul laila wan nahar. Kita pindah lagi ke sini ya. Jadi sudah tadi qad fassalnal ayati, kami sungguh telah menjelaskan, menguraikan ayat-ayat, tanda-tanda, liqaumin, bagi kaum ya'lamun, yang mengetahui. Inilah kita semuanya pada saat lahir waktu kecil ya. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang ansha'akum, menginginkan penciptaan kita ya. Dan dialah Allah ansha'akum, ya, menciptakan kalian. Ansha'a, menghendaki Allah menciptakan kita. Ya, kalau di sini diletakkan membuahkanmu. Wa huwallazi ansha'akum, dari mana kita diciptakan? Min, dari nafsin wahidatin, dari jiwa yang sama, satu. Jadi seluruh manusia, apapun rasnya, apapun suku bangsanya, warna kulitnya, sama nafsnya. Min nafsi wahidatin. Maka seluruh manusia punya fenomena jiwa yang sama, yaitu tersenyum kalau dia senang, dan menangis kalau dia menderita. Min nafsi wahidatin, dari nafs yang sama, yang satu. Pamustaqarrun wa mustaudaun, ya. Masing-masing punya mustaqar, tempatnya, mustauda, dan posisinya, ada tempatnya dan ada proporsi yang dimainkan dalam kehidupan ini. Jadi artinya apa? Setiap jiwa itu hakikatnya sama, tapi ketika lahir dalam kehidupan dunia, tiba-tiba masing-masing punya tempatnya, masing-masing punya bakatnya, dan masing-masing punya menyalurkan bakatnya atau kepikirannya, kemudian menjadilah profesi yang berbeda-beda. Mustaudaun. Jadilah mustaudaun. Ada juga mengartikan ini adalah tempat tinggal di dunia, ini adalah tempat tinggal di akhirat, ada begitu ya. Pada fassalnal ayati, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat. Untuk siapa? Liqaumi yafqahun. Untuk kaum, untuk orang-orang yang mau memahami. Jadi kita lihat, beriman, mengetahui, memahami. Jadi terma-terma istilah-istilah Al-Quran berkenaan dengan ilmu pengetahuan banyak sekali. Yu'minun itu kan ilmu pengetahuan juga. Ya'lamun apalagi, yafqahun juga apalagi. Ya, artinya umat Islam itu tidak mungkin rendah pemahamannya, karena disebut dengan qaumu yafqahun. Tidak mungkin orang Islam itu sedikit ilmunya, karena dia masuk kategori qaumun ya'lamun, berilmu. Ya. Jadi artinya seharusnya komunitas Muslim itu adalah paling banyak orang berilmunya, paling banyak orang yang tinggi kepahamannya tentang hakikat segala sesuatu. Karena la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yafqahun. Siapa yafqahun? Yaitu mereka yang menggunakan instrumen atau tools yang ada pada tubuhnya, dirinya, panca inderanya, misalnya akalnya, untuk belajar dan memahami. Yafqahun. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat nggak ada alasan bagi kita untuk tidak maju sebetulnya Islam. Jadi kalau ada orang Islam itu, ya mohon maaf, malas belajar, malas membaca, ya, sebetulnya nggak bisa disebut Islam sebetulnya. Kalau orang Islam ini, ya pasti masuk
dalam kategori orang yang suka memahami. Ya. Kita lihat lagi ayatnya di sini ya. Ini surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu surat 39 ayat 6. Khalaqakum min nafsi wahidatin. Dialah Allah menciptakan kalian min nafsi wahidatin. Dari nafsu yang sama. Jadi dalam Al-Quran beberapa kali muncul ini. Yang paling kita banyak hafal adalah di surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi khalaqakum, dialah menciptakan kalian min nafsi wahidatin, dari nafs yang sama, satu. Ya. Summa kemudian ja'ala minha, dia menjadikan daripadanya, dari nafs yang satu ini, zaujah pasangannya. Nah, karena pasangan di sini berarti sama, pasangan kita dengan kita hakikatnya satu. Wa anzalakum minal an'am, dan Allah menurunkan untuk kalian minal an'am, dari binatang ternak, samaniyata azwaj, 8 pasangan. Ya Allah memberikan kepada kita hewan ternak 8 pasangan. Ada mengatakan 8 pasangan itu bisa dihitung, yang kebanyakan diternak orang dan dimanfaatkan. Ya, misalnya onta, kuda, itu kan hewan ternak semua, itu kuda tuh, dan bermanfaat semuanya. Ya, memang kuda yang jarang orang makan, tetapi manfaatnya besar sekali, bikin bendi, dokar. Dulu sebelum ada kendaraan, sebelum ada kereta, mobil, itu yang namanya kuda itu berkeliaran di mana-mana, dipakai sebagai bendi, dokar, pedati, ya, itu. Kereta kencana, ya, domba, kambing, sapi, ini masuk sini semuanya. Ya khuluqukum, dialah Allah menciptakan kalian. Dialah Allah menciptakan kalian fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu-ibu kalian, khalqan mimba di khalqin, satu ciptaan menyusul ciptaan sebelumnya. Di mana kita diciptakan? Fi zulumatil salatin, di dalam kegelapan yang berlapis 3. Kegelapan apa yang pertama? Yaitu ketika kita masih berada dalam sel-sel tubuh orang tua kita. Ya, kita ada di sana. Dan itu gelap benar. Kenapa gelap? Ya tidak jelas di mana kita posisinya pada saat itu. Coba. Dalam dunia sel, bagi kita gelap. Ya. Setelah itu kemudian masuk ke dalam apa namanya, menjadi embrio, menjadi apa namanya, menjadi sel laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian masuk di dalam perut ibu kita. Bisa seperti itu, zulumatin salasa. Ada yang mengatakan juga pertama adalah kegelapan dalam selaput apa namanya, rahim ibu kita. Terus di dalam perut ibu kita, terus kegelapan malam. Ada yang mengatakan begitu. Kalau saya cenderung tadi melihat perkembangan manusia, karena tadi katakan ya khalqan min ba'di khalqin. Berarti ini kan tahapan-tahapan penciptaan. Di dalam perut ibu kita, di mana melewati 3 kegelapan. Ya. Coba jemaah sekalian, ketika 1 tahun sebelum kita lahir, adakah di antara kita yang tahu di mana posisinya? Nggak ada yang tahu. Kenapa ya? Berada dalam kegelapan. Akan jauh sebelum ibu kita, orang tua kita lahir, di mana posisi kita? Oh, kita tidak tahu. Berada dalam kegelapan. Maksudnya ketiadaan. Nah, baru kemudian orang tua kita ya, lahir. Ayah ibu kita sudah lahir. Mana kita? Ya, tidak tahu juga. Iya. Baru kemudian keduanya menikah, baru kemudian kita tersimpan dalam rahim, itu juga adalah kegelapan. Jadi, khalqan mimba di khalqin fi zulumatin salat. Dzalikumullah, yang melakukan itu adalah Allah. Jadi semuanya perbuatan Allah. Jadi semua yang kita saksikan itu perbuatan Allah. Dzalikumullah, yang demikian itu adalah perbuatan Allah. Rabbukum, Tuhan kalian. Ya. Lahul mulku, seluruh kerajaan adalah miliknya. Artinya seluruh keadaan ada karena Sang Maha ada. Ada di sana. Kalau Sang Maha ada tidak ada di sana, ya al-mulk tidak mungkin ada. Karena hakikat al-mulk, hakikat tadi seperti kegelapan, tidak ada. Nanti ada
Kalau yang maha ada di sana. La ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia Allah. La ilaha illahu. Tapi kemudian Allah menutup dengan keheranan juga untuk kita ini. Fa'anna tusrafun. Lalu kok kenapa kalian manusia ini terpalingkan? Padahal kan jelas sekali. Kehadiran Allah di sekitar kita jelas sekali. Terang benderang. Ya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan ketika dikatakan oleh orang ini, kok kamu bisa menyembah sesuatu yang kamu tidak lihat? Kata Sayyidina Ali, kata Imam Ali, apa kamu katakan saya tidak lihat? Penglihatan saya kepada Allah jauh lebih terang daripada penglihatan saya kepada benda-benda cepat. Ya, la ilaha illahu. Maka heran, panat serapuk, kenapa kalian dipalingkan? Cerita di atas ini jelas sekali semuanya. Yang ada semuanya adalah Allah. Ya. Semuanya adalah ada yang Allah. Nafs yang satu, Allah. Ini nafs tidak mungkin ada kalau tidak ada Allah. Karena Allah lah yang mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Hukum yang menyebabkan berpasang-pasangan adalah Allah. Laki-laki merindukan perempuan, perempuan merindukan laki-laki. Itu hukum. Ya. Kemudian Allah memberikan kepada kita hewan-hewan ternak. Kemudian hukum yang menyebabkan kita hidup dalam perut ibu kita. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu jemaah sekalian ya, cobalah Bapak Ibu semuanya masuk ke dalam air, sungai atau laut. Cobalah di sana terjun ke sana, tidak pakai alat, tidak pakai tidak pakai oksigen, tidak pakai penghirup oksigen. Coba menyelam sampai 30 menit di sana. Atau 1 jam. Wah, udah mati kan? Ya. Udah mati. Tapi Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan semuanya, kita 9 bulan dalam perut ibu kita, dan di dalam situ adalah sama dengan tenggelam di lautan. Karena di sana adalah semuanya adalah cairan tuh. Kita berenang-renang dalam cairan di dalam rahim ibu kita. 9 bulan dan tidak pernah bernapas. Kok tidak mati ya? Coba. Apa itu bukan tanda kebesaran Allah? 9 bulan kita di sana dan tidak pernah bernapas. Artinya kita seperti menyelam 9 bulan. 30 menit aja saya tidak ada yang bisa menyelam tanpa alat. Bagaimana kita sebagai bayi menyelam 9 bulan lebih dalam perut ibu kita dan selamat, sehat, lahir seperti sekarang kita ada. Maka Allah mengatakan, ya, yakhluqukum fi butuni ummatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salat. Dzalikumullah. Yang itu adalah Allah. Rabbukum, Tuhan kalian. Artinya Tuhan yang pantas jadi Tuhan yaitu yang seperti itu. Karena miliknya lah seluruh kerajaan. La ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia. Fa'anna tusrafun. Lalu kenapa kalian dipalingkan? Ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi kita sudah sampai di sini. Intinya adalah yafkahun. Supaya kita mau memahami. Dan untuk memahami butuh perenungan, tafakur. Tafakur terkadang dibutuhkan membaca, mendengarkan. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan video ini, bagus, kita lihat. Ini adalah hujan deras dan tanpa kita sadari hujan inilah yang menjadi sumber kehidupan. Ya. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Tadi kita lihat ada fenomena air dari atas. Bagaimana bisa air dari atas ya? Dari atas kepala kita. Coba bayangkan. Ibu-ibu, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kok ada air dari atas? Ya. Kita kembali lagi ke sini tadi biar lebih jelas lagi jemaah sekalian. Ya. Coba perhatikan hujan ini. Ya. Kalau kita lihat ini artinya apa? Ini hujan sampai ke sana-sana nih. Coba lihat. Ini kan semuanya mendung ini air. Ya, semuanya ini air. Dan ini wilayahnya luas sekali, bisa satu kota besar seperti Jakarta. Ya, bahkan bisa satu negara. Di Singapura misalnya. Satu Singapura bisa hujan. Ya.
Bisa hujan di berbagai tempat di musim yang sama. Begitu banyaknya air dari, kok bisa ada air dari atas? Bagaimana ceritanya ini? Pada tadinya ini adalah di lautan, di samudra. Kok bisa tiba-tiba ada di atas? Coba. Adakah manusia manapun, adakah mana-mana manusia yang bisa melakukan ini? Jawabannya tidak ada. Tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Teknologi begitu sophisticated, begitu canggih, begitu hebat, ilmuwan ada di berbagai negara, ada di berbagai universitas, tetapi belum ada sampai sekarang bisa membawa air laut ke atas dan diturunkan secara masif, massal seperti itu. Bagaimana caranya air turun dari atas ini? Ya. Ini harusnya membuat kita tafakur, termenung. Kok bisa ada air dari atas? Padahal kalau kita nengok ke atas, nggak ada lautan di atas. Kita nengok ke atas, nggak ada ember di atas. Kita nengok ke atas, nggak ada drum di atas. Nggak ada tangki besar, tangki raksasa di atas. Kita lihat ke atas, nggak ada kapal besar yang membawa air. Tidak ada. Kok bisa ada air dari atas? Padahal aslinya air ikannya dari lautan, dari samudra. Kok bisa ada di atas? Dan menyerangi ini semuanya. Ternyata, huwa dialah Allah. Dialah Allah alladzi yang anzala menurunkan minas samai dari langit air ini. Dialah menurunkan air dari langit. Minas sama dari langit. Ya. Jadi huwa alladzi anzala minas sama. Tidak ada manusia manapun yang bisa melakukan sampai sekarang. Apakah kita berani mengatakan bahwa alam lebih pintar dari manusia? Ya. Karena kalau kita tidak bisa membuat air dari atas, seperti alam lebih pintar dari kita. Satu-satunya masuk akal itu bukan perbuatan alam. Karena alam itu tidak lebih pintar dari manusia. Maka yang membuat itu adalah Allah. Huwaladzi anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna, lalu kami mengeluarkan bihi, kami mengeluarkan akhrajna bihi, dengan air itu nabata kulli syai'in, tumbuh-tumbuhan dari berbagai macam jenis. Nabata kulli syai', tumbuh-tumbuhan setiap jenis, berbagai macam jenis. Ya. Coba kita lihat tadinya. Tiba-tiba ada turun air. Air itu apa sifatnya? Air itu bening. Air itu bening, seperti air itu tidak ada warnanya. Kalau kita katakan berwarna air, itu salah, nggak ada warna air. Yang ada warna hitam, kuning, hijau. Air nggak ada, bening. Ya, seperti kristal, tidak punya warna. Itu aslinya air. Ya. Tidak ada baunya juga, aslinya air itu. Nah, baunya. Kalau ada baunya air, berarti sudah terkontaminasi namanya. Nah, tetapi luar biasa, ini air tadinya, ini air tidak ada warnanya, tapi tiba-tiba fa'akhrajna, kami keluarkan min daripadanya khadira, warna hijau ini. Ya. Tadi kita lihat itu tumbuh-tumbuhan warna hijau. Kok bisa air mengeluarkan warna hijau? Coba. Fa'akhrajna, kami mengeluarkan dari tumbuh-tumbuhan ini warna hijau. Sedangkan tumbuh-tumbuhan ini adalah kami keluarkan dari air. Jadi kalau kita ini tumbuh-tumbuhan, langkah ketiga apa? Warna hijau langkah ketiga. Langkah kedua tumbuh-tumbuhan, langkah pertama air. Ya kan begitu. Karena dengan air kami keluarkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kami keluarkan daripadanya warna hijau. Tumbuh-tumbuhan itu apa? Ya, kayu. Kayu itu kan kebanyakan warna coklat. Ya. Di kayu warna coklat. Itu kok bisa tiba-tiba daunnya bisa menjadi hijau? Ya. Dan kemudian nukhriju minhu habba. Bahkan dari daun yang hijau keluar lagi habba, keluar lagi biji-bijian, butir-butir buah, habba, yang bermacam-macam warnanya. Tadi daunnya hijau, nanti apa namanya, bunga yang bakal jadi buah itu, bunganya dulu ada berwarna kuning, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna merah, macam-macam. Ya, kemudian keluarlah buah. Ya. Di dalam buah itu ada biji habba. Ya. Mutarakiba, yang tersusun-susun. Kok bisa keluar tersusun-susun dari sana? Coba. Kalau kita tebang pohonnya, enggak kita lihat dari dalam pohon itu, enggak kita lihat ada buah yang bergerak ke atas secara bersusun-susun, tidak ada. Tapi begitu keluar dari dahan, ranting, kok tiba-tiba keluar buah bersusun-susun. Ini. Dia keluar bersusun-susun. Ya.
mutarakibah. Wa minan nakhli, dan juga buah kurma. Min tal'iha, kurma itu dari mana munculnya? Dari mayangnya. Ya. Kemudian mayangnya nanti membentuk kinwan, membentuk membentuk tangkai-tangkai, kan kalau kurma itu tangkainya sepanjang. Buahnya nanti bersusun-susun menjulai ke bawah ini. Daniyatun, menjulur ke bawah, menjuntai ke bawah. Ya. Jadi tal'iha kinwanun daniyatun. Wajannatin, dan kemudian muncullah kebun-kebun. Kebun-kebun lain yang di dalamnya ada min a'nabin, buah anggur. Wazaituna, buah zaitun. Warumana, buah delima. Mushtabiha wa ghaira mutasyabih. Yang serupa dan yang tidak serupa. Artinya apa? Ada sama-sama kurma, tetapi beda-beda warnanya, beda-beda juga besarannya, size-nya, dan beda-beda juga rasa manisnya. Jadi wazaitun wa rumana mushtabiha wa ghaira mutasyabih. Unzuru ila tamarihi. Coba perhatikan kepada buahnya. Kok tiba-tiba keluar buah di ujung sana? Padahal dia berasal dari ranting yang kecil. Tiba-tiba di ujungnya keluar buah yang besar. Sedemikian beratnya buahnya sampai si ranting tertekuk ke bawah. Karena ditarik oleh bobotnya atau beratnya buah. Idza atmara wa ya'nihi. Unzur ila tamari, coba perhatikan kepada buahnya. Idza atmara, ketika dia berbuah, wa ya'nihi wa yan'ihi. Dia berbuah dan ketika dia siap untuk dipetik. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, lucu lagi. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatin, ini benar-benar ada ayatin. Liqaumi yu'minun, bagi mereka yang beriman. Ini lucu lagi, liqaumi yu'minun. Jadi semuanya ada tanda-tanda liqaumin yu'minun yafqahun ya'lamun dan seterusnya. Jadi artinya apa? Semua yang kita saksikan, buah, bunga, putik, sari, ranting, dahan, daun, batang, akar, kelihatannya berbeda-beda, tapi sebetulnya cuma satu, Allah. Jadi kita lihat cuma Allah sama pekerjaannya ini. Semuanya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat di sini. Surat Ibrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi. Wa anzala, lalu dia menurunkan minas sama, dari langit, ma'a, air. Fa akhraja, lalu dia mengeluarkan bihi, dengan air itu, minat samarat, berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kita manusia. Ya. Coba, jadi Allah sebetulnya sudah memberikan segala galanya kepada kita. Jadi kalau kita masih meminta mangga juga keterlaluan, Tuhan sudah kasih mangga, tinggal pergi memetiknya. Ya. Sebelum memetik, ya tanam dulu di depan rumahnya. Kalau tidak ada, ya metiknya di penjual buah. Sama saja. Ketika kita memetik penjual buah, ya kita bayar. Apa yang kita bayar? Yaitu sama dengan menumpang tanam buah di tanahnya dia. Kita bayar uang itu sebagai ongkos tanah tempat dia menanam pohon mangga itu. Minat thamarati rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka. Dialah memudahkan bagi kalian al-fulk, bahtera, perahu. Litajriya fil bahri wa biamri. Dan perahu itu kemudian berlayar fil bahri, di lautan, biamri, atas perintahnya. Wa sakhkhara lakumun nahar, dan dia memudahkan bagi kalian an-nahar. Jadi semuanya tidak ada selain daripada dia sebetulnya. Semuanya yang kita saksikan adalah Allah. An-nahar itu adalah sungai-sungai, sakhara itu adalah aktivitas bergeraknya, hukumnya. Hukum bergeraknya sungai dan sungainya. Ya kan, ada sungai, ada hukum yang mengatur sungai. Ya. Ada lautan, ada juga yang mengatur hukum yang mengatur lautan. Jadi baik lautannya ataupun hukum yang mengaturnya, sungai-sungainya ataupun hukum yang mengatur sungai-sungai, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tadi di atas. Jadi inilah semuanya. Wa sakhkhara lakum syamsa. Dia memberikan kepada kalian kemudahan untuk matahari, wal qamara, dan bulan.
daibaini, keduanya beredar pada tempatnya masing-masing. Wa sakhkhara lakumul laila, dia memudahkan bagi kalian malam, wan nahara dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan kepada kalian semua yang kalian butuhkan. Kita artinya sini kalian butuhkan. Kita butuh udara, udara sangat penting. Allah menciptakan udara paling banyak. Kita butuh air, Allah menurunkan air dari langit agar dengan air kita bisa minum, dengan air kita bisa bercocok tanam. Berarti semuanya. Maka apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalau kalian coba menghitung itu nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ya. Sayangnya kata Allah, innal insana, sungguhnya manusia itu lazalumun kafar, benar-benar zalim dan ingkar. Apa yang dizalimi tadi cuma sekalian? Dia tidak bisa melihat bahwa di balik semuanya itu adalah Allah. Kemudian kafar, dia melihatnya lagi tapi dia tidak mau percaya. Dia lihat tahu. Dia katakan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kan berarti secara tidak langsung mengakui ada yang menciptakannya. Tapi mereka mengingkarinya. Innal insana lazalumun kafar. Ya. Jadi masyiral muslimin yang sama dimuliakan Allah, maka semuanya itu adalah hakikatnya tanda bagi Allah, sehingga dengan begitu kita beriman. Waja'alulillahi syuraka. Setelah coba kita lihat tadi semuanya Allah, tumbuh-tumbuhan, anggur, delima, kurma, semuanya, ya, buah-buahan, daun-daunan, ranting-ranting, pohon, akar-akar, hujan, air, langit, semuanya tidak ada selain daripada Allah. Ya, tetapi apa yang terjadi kemudian? Tadi manusia zalim dan kufur. Kenapa? Hebatnya dia kemudian menjadikan itu semuanya sebagai Tuhan. Dia menjadikan bintang sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, bulan sebagai Tuhan, sesamanya manusia sebagai Tuhan. Pokoknya waja'alu lillahi syuraka al-jin. Lalu kemudian mereka menjadikan bagi Allah syuraka, sekutu-sekutu. Dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Nah, ini dia menjadikan dari kalangan jin. Dia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Jin sendiri suruh sujud kepada Adam. Adam adalah manusia. Tetapi manusia kok tiba-tiba takut kepada jin. Saking takutnya kepada jin, dia memberikan sajen-sajen. Karena di pohon besar itu ada katanya jin penjaganya. Kalau kita tidak kasih, nanti dia mengganggu kita. Ketakutan, menyembah jin jadinya. Sayangnya manusia begitu mulia, tiba-tiba waja'alu lillahi syuraka al-jinna. Manusia paling pintar, tapi kalau barangnya hilang, datang kepada orang yang katanya pintar, jin. Nanya, siapa yang mengambil barang saya? Jin. Ya. Jinnya dijual, difitnah, padahal yang berbicara mbahnya. Dengan suara yang diubah-ubah. Ya. Bahwa yang mengambil barangmu itu adalah orangnya tinggi, berkumis. Akhirnya apa? Setelah keluar dari sana mencari orang tinggi berkumis, baru kemudian berburu sangkalah dia. Bersuuzan, coba. Waja'alu lillahi syuraka jin. Mereka menjadikan jin sebagai sekutu. Banyak di antara kita ini menjadikan jin sebagai sekutu. Ya. Wa khalaqahum, dan menjadikan mereka, dan Allah menciptakan mereka, wa kharaku lahu banina wa banatin. Jadi artinya apa? Padahal sebetulnya yang menciptakan jin ini adalah Allah. Ya. Jadi kok Allah menciptakan jin? Jin kita coba. Mereka menjadikan syuraka ini syuraka bagi siapa? Bagi Allah. Padahal Allah yang menciptakan ini. Allah yang menciptakan. Hum-nya ini adalah jin ini hum. Jadi Allah yang menciptakan ini. Ya. Wa kharaku lahu, mereka mengada-adakan tentang Allah.
bahwa Allah itu punya anak laki-laki dan perempuan, banina wa banatin, dari kalangan jin biasanya, bighairi ilmin, tanpa pengetahuan, tanpa data ini. Sampai sekarang negara kita terutama di Indonesia, Bapak sekalian, adalah mungkin negara muslim terbesar di dunia. Penduduk Islamnya Indonesia 200 juta lebih, ya. Penuh Islamnya dari ujung ke ujung. Tetapi ada tetapinya. Film yang paling laku di Indonesia adalah film horor. Ini adalah ajaib bin lucu. Banyak jemaah hajinya, 200-an ribu setiap bulan, setiap tahun jatahnya Indonesia. Belum lagi dengan umrohnya, belum lagi masjid ada di mana-mana, menara-menara masjid suaranya saling bertalu-talu. Ya. Orang-orang pakai jilbab ada di mana-mana, madrasah ada di mana-mana, pesantren ada di mana-mana. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian, film yang laku di Indonesia adalah film horor. Ya. Dan biasanya kalau film horor dihubung-hubungkan dengan jin. Kan lucu bin ajaib Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang harusnya orang Islam itu adalah orang yang berperan, semuanya menyaksikan itu dengan fenomena alamiah. Ya. Liqaumi ya'lamun, liqaumi yafqahun, liqaumi yaqilu, coba ya. Tetapi kok tiba-tiba percaya kalau ada horor. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi dan semuanya itu. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Jadi subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Termasuk persekutukan Allah dengan jin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita berharap Al-Quran bisa merubah mindset kita. Ya, kita bisa merubah kita punya bingkai berpikir, ya, cara berpikir, way of life kita berubah dengan pikiran kita, pandangan dunia kita, world view kita berubah dengan Al-Quran. Sehingga kita jadi tiba-tiba orang Islam tiba-tiba penakut. Takut kepada jin dan takut kepada bayangan. Kenapa bayangan? Karena katanya bayangannya dari jin. Coba. Takut kepada macam-macam. Ada suara kodok di malam hari, takut disangkanya itu suara jin. Ya. Ada suara ular itu aneh-aneh, sangkanya suara jin. Semuanya menjadi penakut. Makanya kemudian karena ini mensifati kita, yang laku, yang dikerubuti, yang diserbu, kalau filmnya adalah horor. Ya. Harusnya kan umat Islam paling suka film apa? Film fiksi ilmiah. Yaitu tentang imajinasi saintifik, tentang ilmu pengetahuan di masa mendatang. Harusnya seperti itu. Ya. Tapi sayang, seribu sayang. Subhanahu ma suci Allah. Wa ta'ala dan ma tinggi. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan itu. Ya. Termasuk yang orang Islam sifatkan. Ya. Mudah-mudahan ayat-ayat seperti ini bisa memperbaiki cara berpikir kita. Karena kalau kita mengaku beriman, tapi cara berpikirnya tidak berubah, hakikatnya tidak beriman. Masa orang beriman takut kepada bayangannya sendiri? Ya. Masa orang beriman takut kepada bunyi kodok di malam hari? Ya. Masa orang beriman takut kepada suara jangkrik? Masa orang beriman takut kepada suara burung hantu? Ya. Kan ini lucu. Ya. Oleh sebab itulah, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, manusia menjadi benar-benar hanya satu yang ditakuti, Allah. Wala takhafuhum takhafuni, wala takhsyahum takhsyawni. Janganlah takut kepada mereka semuanya, takutlah kepada aku saja. Ini jelas sekali dalam Al-Quran. Ya. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan dan khilafahnya, kealpaannya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dengan beribu maaf, dan jangan diambil, jangan disimpan dalam hati. Ikutilah yang benar, karena yang benar itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Tak penghujung teguran ayat 96 Ustaz. Dari kata Birul Aziz Alim.
Dengan maha tahunya Allah tadi, maka Allah mengkadarkan setiap segala sesuatu. Dan disitulah nampak aziznya Allah tadi sebagai yang maha tahu tadi. Maka berarti dalam level-level nafs-nafs kita tadi, kita diberi peluang untuk Allah untuk decide sebanyak mana takdir turunnya air hujan tadi ke tanah kalbu kita yang mengakibatkan tumbuh atau tak tumbuhnya pohon-pohon tadi, Ustaz. Beri pencerahan, Ustaz. Barakallah. Afwan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, setiap yang ada dalam Al-Quran ada zohirnya dan ada batinnya. Maka kalau dikatakan tadi diturunkan air dari langit, itu air secara zohir adalah air yang kita minum, tetapi air secara batin adalah wahyu Allah. Jadi wahyu itu adalah persis atau bagaikan air di sisi jasmani kita. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Sebetulnya jiwa kita tidak bisa hidup tanpa wahyu. Kalau air kita jatuhkan ke tanah, lahirlah tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam warna-warni. Kalau wahyu kita jatuhkan kepada jiwa kita, maka jiwa kita tumbuh seperti sorga, tanaman yang indah. Jadi orang yang jiwanya indah karena tersiram oleh air wahyu. Nah, maka pembahasan kita tentang Al-Quran ini adalah terutama kita jadikan sebagai menyiram jiwa kita dengan air wahyu ini. Harapannya dengan wahyu yang kita baca, dengan Al-Quran kita baca, akan menyiram jiwa kita yang tadinya kering, kemudian menjadi basah, lalu kemudian mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Kenapa mesti buah-buahan yang selalu disebutkan tadi? Karena buah-buahan itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Satu, buah-buahan itu disenangi oleh seluruh manusia. Yang kedua, memang buah-buahan itulah unsur yang paling banyak manfaatnya bagi tubuh manusia. Orang yang banyak makan buah-buahan biasanya lebih sehat. Buah-buahan. Kita banyak makan daging, kolesterolnya tinggi misalnya, tapi kemudian bisa keluar dengan banyak makan buah-buahan. Jadi buah-buahan itu menetralisir semuanya. Nah, maka kemudian begitu juga dengan wahyu dalam jiwa kita. Ketika muncul tanaman-tanaman dalam jiwa kita, lahir buah-buahan, buah-buahan itu adalah menyehatkan diri kita, menyehatkan jiwa kita. Jadi siapa saja yang rajin menyiram jiwanya dengan Al-Quran, maka sejatinya jiwanya bagaikan tanah yang disiram oleh air, maka di sana akan tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Lalu kemudian segar dipandang mata, segar dihirup di pagi hari karena oksigennya tinggi. Begitulah juga dengan jiwa manusia. Itulah sebabnya di dalam sebuah hadis dikatakan melihat wajahnya ulama itu adalah ibadah. Kenapa? Karena ketika ulama yang sesungguhnya itu kita lihat, maka sebetulnya wajahnya adalah merupakan refleksi, pancaran daripada jiwanya yang selalu tersiram dengan air wahyu. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi marilah kita membiasakan kita membaca Al-Quran. Bahwa bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, dan puan-puan pasti banyak yang suka berkebun, bertanam di depan rumahnya atau di belakang rumahnya. Ada tanah kosong di depan rumah, biasanya bercocok tanam. Ada tanah kosong di belakang rumah, biasanya menanam buah-buahan. Walaupun kita lihat di Singapura rumahnya orang tidak punya pekarangan karena bertingkat-tingkat, tetapi selalu banyak pekarangan di sana. Banyak taman, banyak ruang-ruang kosong yang ditanami. Apa sebabnya? Ya memang indah dilihat. Ya, memang indah dilihat. Nah, begitu juga lah jiwa kita, jemaah sekalian. Jiwa kita sedapat mungkin kita menanam di sana. Dan apa yang kita tanam di sana adalah wahyu. Air yang menyiramnya adalah wahyu. Nah, itulah yang disebut dengan zalika takdirul aziz alalim. Takdir zohirnya adalah tubuh kita mutlak butuh air. Kalau tidak ada air, terjadi dehidrasi, mati orang. Banyak orang sekarang mati di negara yang terkena heat wave, gelombang panas, termasuk banyak jemaah haji tempoh hari meninggal karena dehidrasi.
karena gelombang panas, karena panasnya, maka begitu juga jiwa kita. Betapa banyak orang yang jiwanya mati karena dehidrasi wahyu. Karena dehidrasi roh dari Allah SWT itu Al-Quran. Itulah hukum, tidak ada yang lain. Jadi tidak ada yang bisa mengganti, mensubstitusi air pada tubuh kita. Kita tidak bisa mengganti kebutuhan air kita dengan meminum misalnya minuman-minuman beralkohol, ataukah minuman-minuman bersoda misalnya, ataukah misalnya minuman-minuman yang lain selain daripada air. Tubuh kita membutuhkan air. Begitulah juga hukumnya, ketetapannya, takdirnya bagi jiwa kita. Tidak ada jiwa yang bisa hidup dengan baik kecuali kalau jiwanya disiram dengan air. Masyiral muslimin, kita mendengarkan di Indonesia terakhir ini. Ya, mungkin ada di Singapura atau di Indonesia, di Malaysia, tapi belakang ini cenderung meningkat di Indonesia. Itu hampir setiap hari kita mendengarkan orang bunuh diri, bayangkan. Baru 3-4 hari yang lalu kita dengarkan ada anak muda menggantung diri di jembatan flyover. Kemudian besoknya kita dengarkan lagi dari sebuah restoran berlantai berapa itu, lantai 10 di sekitar Kebayoran, loncat dari atas, coba. Jadi setiap saat kita menyaksikan bunuh diri. Kalau dia tidak bunuh diri, membunuh orang. Kita pernah cerita di sini, ada istri membakar suaminya. Kita baru dengarkan 2 hari yang lalu, ada suami membakar istrinya. Ada suami membunuh istrinya yang ada di Jakarta Timur itu. Tambah banyak kejadian-kejadian seperti ini. Padahal setiap saat mendengarkan suara azan kedengaran di mana-mana. Menara masjid semakin banyak. Tapi kok kenapa seperti tidak berpengaruh pada jiwa manusia? Ya, karena jiwa manusia tidak dibuka selebar-lebarnya untuk menerima hujan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya lagi adalah pertanyaan sebelum kita tutup. Ada di chat. Ya. Ya, silakan Bu. Ada yang bertanya? Iya, saya Ustaz. Ya, silakan. Silakan Bu ya. Ayat tadi dari ayat 96 ya sampai 100 itu, saya kan Ustaz bilang begitu jelas gitu Allah gitu ya. Ya. Begitu jelas, terang gitu. Apakah sama Ustaz di ayat yang Al-A'raf 172 itu? Ya kan? Al-A'raf 172 yang Allah mengatakan, apakah aku Tuhanmu? Dan kita menjawab balas syai'na, itu kan artinya terang, jelas juga ya gitu ya Ustaz ya. Apakah sama itu, mohon penjelasannya Ustaz, di ayat, kita sudah lahir ke dunia ini dengan ayat tadi itu harusnya kita sama jelasnya di sana tadi Ustaz ya gitu ya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu Heri. Ini bagus juga pertanyaan Bu Heri ya. Jadi di 172 surat Al-A'raf yang sering kita angkat di sini, Allah bertanya kepada kita pada saat akan dilahirkan ke dunia ini. Pertanyaan ini namanya pertanyaan syahadah. Syahadat, kita bersyahadat pertama. Karena Allah mengambil sumpah janji kita, syahadat kita, dengan kata-kata alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Qalu, dan kesemuanya menjawab, bala, benar ya Tuhan. Syahidana, kami bersaksi, kami bersumpah bahwa kamu adalah Tuhan kami. Nah, bagaimana membuktikannya nanti di dunia? Yaitu bahwa seluruh fenomena adalah hakikatnya adalah Dia. Makanya berkali-kali dikatakan tadi, zalikumullah rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. Itu beberapa tadi ayat kita temukan. Zalikumullah rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. Jadi ketika kita lahir dari rahim ibu kita, kemudian kita keluar nih ceritanya, sudah mata kita melihat rembulan matahari, menyaksikan tumbuh-tumbuhan, kan terkadang kita tertipu menganggap matahari itulah keindahan. Bulan itulah indah. Nah, Tuhan mengatakan bukan, itu baru tanda saja, ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya, ia melakukan semuanya itu adalah apa? Zalikumullahu rabbukum. Itu adalah Allah Tuhan kalian. Nah, kata-kata zalikumullahu rabbukum sama dengan alastu birabbikum. Ya. Qalu bala syahidna. Jadi, seharusnya kalau kita konsisten dengan
syahadat pertama kita di alam rahim, dan sekarang kita sudah di dunia, harusnya konsisten bahwa semua yang kita saksikan ini adalah Rabbunallah. Tuhan kita adalah Allah. Karena kita mengatakan tadi di rahim, bala syahidana, benar Tuhan, kami bersaksi. Kata-kata kami bersaksi bahwa semua yang kita saksikan adalah sebetulnya adalah Allah. Itu syahidana. Nanti di dunia Tuhan, semua yang kami saksikan adalah Engkau. Rabbunallah. Jadi hakikatnya apapun, kita menyaksikan tadi buah keluar dari bunga. Bunga keluar dari ranting. Ranting keluar dari dahan. Dahan keluar dari cabang. Cabang keluar dari pokok, dari pohon. Pohon atau pokok keluar dari biji yang kecil. Biji itu kemudian tumbuh karena ada air yang turun di sana. Semuanya itu sebetulnya adalah Allah. Zalikumullah. Bala syahidana. Kami menyaksikan. Jadi ini yang disebut dengan musyahadah secara hakiki. Jadi apapun yang kita saksikan, hakikatnya kita saksikan adalah Allah. Ini yang disebut dengan musyahadah. Terima kasih banyak Bu Heri. Ada lagi satu di? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Kita pindah ke screen, ada di screen ya. Maka ada di luar ya. Ada di chat. Nah, ini dia. Ya, pertama dari Pak Edi. Oh ya, ada teguran ya. Kemudian dari Pak Syuhada. Apa dalil kita mengatakan bahwa Nasrani dan umat Hindu sebagai saudara-saudara? Bukankah itu sebagai bentuk bahwa kita telah rela dengan akidah mereka yang kita anggap salah? Terima kasih. Kalau kita menganggap Nasrani, Hindu sebagai saudara-saudara, itu bukan berarti kita redha bahwa mereka adalah agamanya tidak yang benar. Apa sebabnya? Al-Quran mengatakan, kana nasu umatan wahidatan. Manusia itu hakikatnya cuma satu. Al-Quran mengatakan apa? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Inna khalaqnakum, sungguhnya kami menciptakan kalian min zakari wa untha, dari satu laki-laki dan perempuan. Kalau satu laki-laki dan perempuan bersaudara, seperti itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, termasuk beragama-agama. Untuk apa kata Tuhan? Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ya. Mengenal apa? Bahwa setiap manusia pada dasarnya adalah merupakan cermin daripada diri kita. Kenapa? Kana nasu ummatan wahidatan. Iya. Jadi mengakui orang yang beragama Hindu sebagai saudara itu bukanlah pertanda kita mengakui agamanya. Kalau kita artikan seperti itu, berarti Nabi juga mengakui Yahudi sebagai benar, penyembah berhala sebagai benar. Kenapa? Karena Nabi menerima mereka di dalam perjanjian piagam Madinah. Nabi bikin perjanjian Madinah dan mereka semua diterima. Sebagai apa? Sebagai orang yang ada di dalam Madinah, dilindungi hak-haknya. Ya, mereka semua dilindungi hak-haknya. Apakah berarti kalau begitu Nabi mengakui kebenaran agamanya? Enggak. Ya, jadi kita bedakan antara imannya dengan kemanusiaannya. Sebagai kemanusiaan, manusia dasarnya dia adalah saudara semuanya. Ya, karena dikatakan kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu pada dasarnya adalah satu, ataukah kalian diciptakan min dzakari wa unsa? Ataukah dikatakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa? Ya wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Seperti itu kita bahas tadinya. Jadi dua hal yang berbeda. Ya. Saya kira terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya dan juga kesertaannya di dalam pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah SWT lahir dan batin, dan semoga dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu jemaah semuanya dengarkan, ikuti, menjadi asbab Allah SWT menjadikan nanti Al-Quran sebagai syafaat kita juga di akhirat, menjadi cahaya di alam barzakh kita, menjadi cahaya nanti di padang mahsyar, menjadi cahaya nanti di mizan, menjadi cahaya nanti di titian sirat, sampai kemudian kita
diantarkan masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.